Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Harus tetap semangat ya dimanapun kalian belajar. Karena belajar itu bisa dari manapun. Ya, salah satunya dari video ini. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, adik-adik, kemarin kan kalian sudah belajar ya tentang materi IPA. Nah, apa saja sih yang sudah kalian ketahui atau pelajari tentang materi IPA tersebut? Ya, betul sekali. Kalian pastinya sudah mengetahui tentang apa itu kalor atau panas. Kalor atau panas adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, khususnya untuk muatan SBDP. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap ya? Oke, langsung saja yuk kita simak materinya. Menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Di dalam buku atau majalah biasanya terdapat gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku. Nah, perhatikan adik-adik gambar di samping. Itu merupakan salah satu gambar yang terdapat pada sampul depan buku. Nah, gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Nah, gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, seperti nama penulis dan nama penerbit buku. Yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Adik-adik, coba perhatikan gambar cerita di bawah ini. Kira-kira ciri dari gambar tersebut menjelaskan tentang apa ya? Apakah gambar tersebut berupa gambar cerita yang ada pada sampul depan buku? Ya, betul sekali. Gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut juga berisi ilustrasi dua orang anak sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Dari gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Selanjutnya yaitu teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Cerita pada sebuah gambar harus dibuat seindah mungkin agar terlihat indah. Salah satu unsur untuk memperindah gambar adalah pewarnaan. Dalam mewarnai gambar cerita, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik basah. Sebelum diberi pewarna, kita sebaiknya menggambar sebuah sketsa cerita. Nah, ingat kembali adik-adik, langkah untuk membuat gambar itu harus membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita mewarnai. Nah, untuk penggunaan teknik ini harus menggunakan kertas khusus cat air. Jadi, kalau menggunakan kertas HVS yang biasa, itu tidak akan bisa adik-adik, karena kertasnya meresap air, jadi akan gampang robek. Nah, kalau kertas yang khusus cat air, airnya kalau masuk ke kertas tersebut tidak akan robek, karena kertasnya kuat dan tebal. Jadi, untuk menggambar dengan teknik ini harus menggunakan kertas yang khusus cat air ya adik-adik. Selain cat air, kita juga membutuhkan alat yang lainnya, yaitu seperti kuas, kemudian gelas dan air, yaitu untuk menambahkan air ke catnya, atau juga untuk mencelupkan kuas yang sudah kita pakai.
kemudian palet, dan yang terakhir yaitu kapas. Nah, kapas ini bisa jadi untuk pengganti si kuasnya untuk mewarnainya dengan cara menempelkan kapas-kapasnya. Yang kedua yaitu teknik kering. Pada teknik kering, kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Nah, karena dia kering, maka tidak perlu ada proses untuk pemberian air lagi ke catnya. Nah, di sini ada contoh alat yang dapat digunakan pada teknik kering, yaitu diantaranya ada krayon, kemudian ada pensil warna, dan ada spidol warna. Tentunya yang tiga ini sudah tidak asing lagi ya bagi adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Nah, anak-anak, kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna dari sebuah gambar tersebut. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, kita lihat ya, di sini posisinya mereka sedang di pinggir pantai. Sekarang, Ibu mau tanya, apa sih makna dari sebuah gambar tersebut? Ya, betul sekali. Gambar tersebut bercerita tentang penampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut, tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Nah, kurang lebih seperti itu ya adik-adik, makna dari sebuah gambar. Semoga sampai di sini kalian bisa paham materi tentang SPDP-nya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.